Oke semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Beni Sahat. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pendokumentasian kegiatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ada supervisi pelaksanaan dan dokumentasi. Nah, nantinya di dokumentasi ini ada berbagai hal yang harus mari kita bahas mengenai siapa itu supervisi kegiatan. Jika dilihat secara etimologi, supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, dibagi dari dua kata yaitu super yang berarti di atas dan vision yang berarti penglihatan. Jadi bisa kita artikan bahwa supervisi adalah uh, seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melihat dari atas. Begitu. Jika melihat dari definisi oleh para ahli seperti dari Ohiwere dan Okili, dapat diketahui supervisi merupakan usaha ataupun kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya sebagai pengawas dan juga pembina agar kelompok lain yang diawasi dapat mencapai tujuan yang telah dibuat dan membantu jika ada masalah yang kurang dapat diselesaikan. Berarti secara garis besar supervisi merupakan uh, pembina dan juga pengawas kepada bawahannya ataupun kelompok lainnya gitu. Lalu next kita akan melihat mengenai dokumentasi. Apa sih dokumentasi itu? Jika melihat secara definisi sederhananya, dokumentasi merupakan pekerjaan dengan cara melakukan pengumpulan, penyusunan, dan juga penyebarluasan dokumen dari segala macam jenis kegiatan aktivitas manusia begitu. Nah, dokumen ini bisa dibagi menjadi berbagai macam hal berdasarkan 7 hal dasar. Yang pertama itu berdasarkan kepentingan. Nah, kepentingan itu dibagi lagi, ada dokumen pribadi, dokumen niaga, dan dokumen pemerintahan. Kalau misalnya melihat dari dokumen pribadi, dokumen ini menyangkut kepentingan perorangan, per individu seperti akta lahir, KTP, SIM, dan juga ijazah. Begitu. Lalu kemudian jika melihat dari dokumen niaga, nah, dokumen ini berdasarkan dari transaksi jual beli seperti cek, nota, kwitansi yang biasanya dikumpulkan ketika LPG begitu. Lalu kemudian dokumen pemerintahan yang terakhir ini dalam berdasarkan kepentingan. Dokumen ini biasanya berisi tentang informasi tentang kepemerintahan ya, jelas sekali kepemerintahan, dan biasanya tentang ketatanegaraan begitu, seperti UU, lalu peraturan pemerintah, undang-undang, RUU, rencana undang-undang. Nah, itu biasanya dokumen-dokumen penting itu masuk dalam dokumen pemerintahan ini. Begitu. Lalu kemudian ada dalam bentuk fisik. Nah, bentuk fisik ini juga dibagi dalam 3 hal, yaitu dari bentuk literer, lalu juga ada korporeal, lalu privat. Nah, kalau misalnya dari ini ya jelas sekali dari bentuknya. Literer itu biasanya di bidang keperpustakaan, biasanya dicetak, ditulis, digambar atau direkam, biasanya dalam bentuk buku novel, majalah, film. Nah, itu bisa. Lalu kalau misalnya korporeal itu tuh biasanya di bidang museuman. Nah, itu biasanya dokumen yang bersejarah, biasanya patung, fosil, prasasti, arca, segala macam. Nah, biasa. Nah, lalu ada dokumen privat. Biasanya ini atau kata lain itu di bidang kearsipan gitu. Nah, ini biasanya surat-surat, arsip, segala macam. Nah, itu ada berbagai macam tuh contohnya. Biasanya ada surat niaga, surat dinas, laporan, SK, dan lain-lain. Lalu juga bisa berdasarkan fungsi. Nah, fungsi ini ada dari 3 hal juga nih, dibagi 3 hal. Fungsi ini dibagi 3 hal juga nih. Dinamis, inaktif, dan juga statis. Nah, fungsinya ini dibagi 2 lagi. Ada
Ada dinamis aktif dan juga dinamis semi aktif. Biasanya kalau misalnya dinamis aktif, dokumen ini dipakai secara terus-menerus dalam proses pekerjaan di kantor. Kalau misalnya yang semi aktif, biasanya ini penggunaan yang sudah menurun gitu. Lalu juga ada yang inaktif. Nah, inaktif ini biasanya temporer. Dia biasanya jarang sekali dipakai. Lalu juga ada yang statis. Kalau misalnya dokumen statis ini biasanya tidak secara langsung gitu, tidak secara terang-terangan dipakai di kantor, dipergunakan dalam pekerjaan di kantor. Lalu juga yang keempat, berdasarkan sifatnya. Kalau misalnya yang sifatnya ini dibagi menjadi dua, ada tekstual dan non-tekstual. Kalau misalnya yang tekstual ini, dokumen ini menyajikan informasi dalam bentuk tulis-tulisan. Biasanya majalah, koran, surat kabar, katalog, buku, begitu. Kalau misalnya non-tekstual itu ya lawannya dari tekstual. Biasanya itu dalam bentuk gambar, grafik, peta, demografi, rekaman, film, video, dan sejenisnya. Lalu yang kelima. Kelima ini ada bentuk jenisnya. Nah, jenisnya ini ada dua juga. Kalau misalnya dari jenis itu ada fisik, dokumen fisik, dan juga intelektual. Ya, fisik itu ya menyangkut dengan ruang, bentuk ruang gitu. Biasanya ya biasanya ya menyangkut bentuk ruang karena ada bentuk nyatanya gitu. Maksudnya bisa kita lihat, bisa kita rasakan gitu. Biasanya itu ya surat-surat, berkas surat-surat yang sudah dicetak begitu. Kalau misalnya dokumen intelektual itu tuh biasanya mengacu pada intelektual itu pada isinya dan bagaimana cara memperolehnya, keaslian dokumen, sumber dokumen, dan isi dari dokumennya itu begitu. Lalu juga ada yang keenam, ada berdasarkan dokumentasinya. Nah, ini kalau dokumentasinya itu dibagi juga dari 3 hal. Pertama itu ada primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, kalau misalnya primer itu ya langsung gitu, peneliti langsung dari sumbernya, jadi langsung dari tangan pertamanya. Nah, ini biasanya dari disertasi, laporan penelitian, dan juga paten-paten, biasanya seperti itu. Lalu juga yang kedua ada sekunder. Nah, ini biasanya informasinya ini informasi dari literatur primer tadi. Jadi biasanya kita melihat riset dari buku-buku yang sudah ada. Kita mengambil informasi itu dari buku-buku yang sudah ada, foto-foto yang sudah ada, kita runut kembali menjadi di sekunder. Nah, lalu yang tersier. Tersier ini turunan juga dari buku literatur sekunder, begitu. Jadi ya hanya 3 tahap aja begitu. Lalu yang terakhir nih, misalnya kita lihat nih di ruang lingkup dokumentasi nih nggak beda jauh nih seperti di bentuk fisik, tapi hanya saja pengertian yang beda. Kalau misalnya ruang lingkup dokumentasi itu lebih ke kegiatan bagaimana kita mengumpulkan segala dokumen-dokumen yang ada begitu. Kalau misalnya di literer itu tuh disusun, kita mencari buku lalu kita susun agar lebih mudah untuk dicari, menjadi bahan yang akan kita inginkan nantinya. Kalau misalnya korporil, yaitu kegiatan kita mengumpulkan segala ya tulisan-tulisan lama seperti teks, misalnya seperti teks proklamasi, fosil-fosil, arca, dan lain-lain seperti itu. Kalau misalnya yang kegiatan dokumen privat itu ya kita mengumpulkan arsip-arsip surat-surat yang ada dan juga diatur, dikelompokkan agar lebih mudah nantinya ditemukan jika akan dibutuhkan nantinya begitu. Nah, lalu dalam dokumentasi ini juga perlu nih bagaimana kita cara menyimpan dan distribusi hasil dokumentasinya. Nah, ternyata dari penyimpanan dan distribusi ini juga cukup banyak gitu tahapan-tahapannya.
Pertama, mencari dan pengumpulan. Nah, mencari dan pengumpulan ini dapat kita lakukan dengan berbagai cara, berbagai langkah. Bisa misalnya wawancara, kita memberikan kuesioner, ataupun observasi, kita melihat ke lapangan langsung. Lalu juga ada mencatat dokumen ke dalam induk buku. Induk dokumen, ke induk dokumen. Nah, itu dari tadi kegiatan yang kita lakukan, wawancara, kuesioner, observasi. Nah, itu kita catat ulang lagi ke buku utamanya, ke buku utama yang mengumpulkan semua dokumennya itu yang telah kita dapatkan. Lalu juga kemudian kita akan mengolah dokumen tersebut. Nah, kita bisa memilihnya. Kita mengkaji dan melengkapi dokumen itu berdasarkan isinya. Lalu kita juga bisa membuat isi ringkasan abstraknya dari dokumen-dokumen itu. Lalu juga kita menetapkan dokumen itu menjadi bahan dokumentasi. Lalu juga kita pengelolaan dokumen itu ke dalam klasifikasi tertentu. Lalu juga kita dapat menggandakannya bila dibutuhkan. Lalu kita ke memproduksi dokumen. Nah, itu produksi itu mereproduksi dokumen tersebut. Maksudnya di sini kita membuat dokumen itu menjadi nyata, dapat dilihat, dapat dipahami dengan bahasa yang lebih mudah. Begitu, dengan bahasa yang lebih formal dan lebih dapat dipahami begitu. Nah, kemudian ada menyortir. Nah, ini menyortir ini ya seperti yang kita pahami, sortir itu merupakan kita memisahkan dokumen itu menurut jenisnya, pengelompokannya. Lalu kemudian ada penyajian dan penyebar luasan dokumen ini. Nah, penyajian ini dapat kita lakukan buat dokumen itu menjadi nyata, dapat dilihat, dapat dipahami dengan bahasa yang lebih mudah. Begitu, dengan bahasa yang lebih formal dan lebih dapat dipahami begitu. Nah, kemudian ada menyortir. Nah, ini menyortir ini ya seperti yang kita pahami, sortir itu merupakan kita memisahkan dokumen itu menurut jenisnya, pengelompokannya. Lalu kemudian ada penyajian dan penyebar luasan dokumen ini. Nah, penyajian ini dapat kita lakukan. Penyajian ini kita lakukan agar ya khalayak kita dapat melihat apa yang telah kita lakukan gitu. Dan juga mereka juga memahami hasil-hasil selama ini yang mereka rasakan dan kita rasakan gitu. Yang terakhir adalah menyimpan dan memelihara dokumen ini. Nah, ini memelihara ini dan merawat ini juga penting, apalagi untuk dokumen-dokumen yang sangat penting ya dan memiliki nilai yang tinggi. Dan juga nantinya jika dibutuhkan, dokumen ini dalam keadaan siap pakai dan juga tidak mudah hancur ketika nantinya dipakai gitu. Kemudian nah ini cukup penting ya, karena kita memerlukan rekapitulasi dana dalam pendokumentasian. Nah, rekapitulasi ini berfungsi agar segala hal mengenai harga, kualitas, dan kuantitas itu dapat dibaca dan dipahami nantinya untuk misalnya LPJ nantinya. Dan juga jika khalayak ingin transparansi dari perusahaan, nah kita bisa memberikan salah satunya rekapitulasi dana ini. Apakah sesuai atau tidak perhitungannya. Begitu. Lalu juga ada evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan tahapan terakhir yang penting dari kegiatan pendokumentasian. Karena apa?
Karena dalam evaluasi ini kita mengukur dan juga bisa melihat perbaikan apa yang kita perlukan untuk pendokumentasian nantinya. Dan juga kita dalam evaluasi ini bisa membandingkan hasil kegiatan kita yang dari yang sebelum-sebelumnya sampai yang sekarang. Dan juga menganalisanya apakah dari evaluasi sebelumnya itu, kegiatan sebelumnya, apakah kita sudah menjalankannya atau belum, seperti itu. Dan juga dengan evaluasi ini kita bisa memperbaiki organisasi, terutama dalam kegiatan pendokumentasian ini. Agar bagi perusahaan bisa merasakan hal yang baik, dan juga halayak nanti juga dapat merasakan hal yang lebih memuaskan. Kira-kira seperti itu aja yang bisa saya jelaskan. Kiranya rekan-rekan yang menonton video ini dan dapat menjalankan tugas ini secara lebih baik dan jauh lebih baik. Sekian dari saya, Benny Sahat. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat.